Selamat sore teman-teman. Oke, kali ini kita mau coba tes fitur drone SJRC F22S. Fitur ini ya, fitur waypoint atau bisa disebut juga fitur mapping seperti DJI, ala-ala DJI ya teman-teman. Tapi kali ini kita mau coba di drone SJRC F22S. Untuk drone versi SJRC sebelumnya yang di bawahnya bisa juga ya teman-teman. Karena di aplikasinya itu ada fitur waypoint atau fitur mapping ala-ala DJI ya teman-teman. Oke teman-teman, ini buat teman-teman yang belum lihat video saya sebelumnya, ini remote yang sudah saya modif kecil-kecilan modal 5.000. Kita belikan plester tambal panci itu ya teman-teman. Plester tambal panci, kalau disebut juga aluminium foil ya teman-teman. Sama ini drone-nya ya teman-teman, SJRC F22S. Hampir mirip F22 ya teman-teman, F22 biasa, cuman bedanya dia ada sensornya. Di depannya ada sensor anti nabrak. Sama di bawahnya sama juga sih teman-teman. Di bawahnya ada sensor, atasnya ada LED untuk terbang malam hari teman-teman. Oke teman-teman, ini saya terbangin di area yang berbeda ya teman-teman. Ini anginnya cukup kenceng ya teman-teman. Ini mungkin suara saya terganggu sama suara angin. Anginnya cukup kenceng teman-teman. Ini di daerah sekitar saya ini. Oke teman-teman. Ini kali ini mau coba versi ini ya, versi aplikasi yang versi Rusia, bukan yang versi Indonesia. Kita coba versi yang Rusia ya teman-teman. Karena di aplikasi yang versi Indonesia itu ini ya, waypointnya atau fitur mappingnya itu nggak bisa lebih dari 300 meter ya teman-teman. Kalau di aplikasi versi Rusia saya cek tadi bisa lebih dari 300 meter teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kita persiapkan dulu. Saya skip videonya agar ini ya, mempersingkat durasi juga. Oke teman-teman, ini udah saya persiapkan semua ya teman-teman. GPS ngelock di 17, baterai drone 100%, baterai remote 100%. Oke, kita langsung coba fiturnya waypoint, fitur waypoint atau bisa disebut juga fitur mapping ala-ala DJI ya teman-teman. Kita langsung cek di mapnya dulu. Oke, ini sebelumnya ini ya masih dasaran ya teman-teman, belum di mode satelit. Ini posisi saya di sini. Yang seperti tanda panah ini adalah drone-nya. Titik merah ini ya lokasi GPS saya teman-teman. Oke, kita mode satelit aja teman-teman, biar kelihatan yang kita mau mapping. Oke teman-teman, kita langsung coba fitur mappingnya. Ini ya teman-teman, bahasanya saya juga nggak paham ini bahasa Rusia karena saya pakai aplikasi versi Rusia teman-teman, bukan versi Indonesia. Karena batasan jarak dia nggak bisa lebih dari 300 meter ya teman-teman di versi Indonesia. Kita langsung klik aja. Oke, kita langsung tandain yang kita mau ini ya. Kita lihat dulu posisi saya di sini. Kita mau mapping daerah sini dulu. Titik pertama di situ. Titik kedua, oke. Titik ketiga di sini. Titik keempat di sini. Titik kelima di sini. Titik keenam di sini. Sorry, ada suara sepeda motor teman-teman di pinggir jalan ini. Titik ketujuh di sini. Titik ke-8 di sini. Kita mau banyakin titik ya teman-teman. Apakah bisa dia? Titik ke-9 di sini. Titik ke-10 di sini. Sekalian kita mau tes ini ya, durasi baterainya. Titik 11 dan seterusnya. Oke, masih bisa dia ternyata. Oke, titik 13, titik 14,
titik 15, 16. Oke, dia nggak bisa lagi ya teman-teman. Mentok di 17 teman-teman. Salah. Kita langsung arming aja dulu. Ini titiknya udah ini ya teman-teman. Kita arming dulu. Drone-nya kita naikin. Bisa dilihat teman-teman, anginnya cukup kencang, rumput-rumputnya sampai bergoyang-goyang. Расходитесь, я взлетаю. Oke, sensornya kita mati dulu, agak berisik. Oke, sensor udah dimatiin. Untuk settingan jarak, ini ya, masih default ya teman-teman. Untuk ketinggian kita pentokin aja. Untuk jarak kembali kita set di 30 mungkin ya, 30. Save. Oke, tersimpan. Kita balik lagi ke mapnya tadi. Oke, mapnya tadi titiknya hilang ya teman-teman. Kita ulang lagi teman-teman, sorry. Ternyata nggak bisa tadi. Satu, kita klik dulu. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik 5, titik 6, dan seterusnya. Oke. Kita ulang lagi ya teman-teman, sorry ya teman-teman. Ternyata nggak bisa dia kalau di close. Anginnya cukup kencang teman-teman. Drone ini udah ngelawan angin teman-teman. Oke, kita langsung ya naikin dulu drone-nya. Oke, kita langsung go aja teman-teman. Kita lihat. Oke, drone udah jalan teman-teman. Bisa dilihat titiknya. Oke, dia udah jalan ya teman-teman. Kita arahin kameranya ke bawah, biar teman-teman juga lihat. Nih nggak saya kontrol ya teman-teman. Dia ngikutin titik yang saya buat tadi. Ketinggian di 18 meter ya teman-teman. Oke, mungkin kita agak naikin ya teman-teman. Agak naikin. Oke, cukup. Oke, lebih lagi. Oke, 50 cukup. Oke, dia ngikutin titik ya teman-teman, bisa dilihat. Ini di sini. Drone-nya ngikutin titiknya. Oke teman-teman, kita lihat di kamera saja. Ini nggak saya kontrol ya teman-teman. Ini ngikutin titiknya yang saya buat tadi. GPS-nya langsung 29 teman-teman. Cukup bagus teman-teman. Padahal ini kondisi angin cukup kencang ya teman-teman. Oke, dia udah di titik ketiga ya teman-teman. Titik ketiga. Ini fitur mapping ala-ala DJI teman-teman. Tapi versi SJRC teman-teman. Oke, dia ada di titik keempat. Kita cek dulu. Oke, titik keempat teman-teman, betul. Kita sambil record ya teman-teman. Belum sempat record tadi. Oke, dia udah record. Kita sambil gabungin video yang di SD card ya teman-teman. Ini udah di titik kelima, kita cek. Oke, udah di titik kelima. Dia menuju ke titik 6. Sambil kita mau cek ini ya teman-teman, durasi baterainya bisa bertahan berapa menit ya teman-teman.
Oke, dia di titik berapa tadi? Di titik ke-6 ya teman-teman. Menuju titik 6, ini udah di titik 6. Menuju titik ke-7. Oke, udah di titik 7 dia. Balik lagi dia ke titik ke-8. Oke, ternyata cukup bagus ya teman-teman fitur mappingnya ini. Untuk drone SJRC di bawahnya bisa juga ya teman-teman, karena ini tersedia di ini ya aplikasinya, aplikasi resminya juga ada. SJRC di bawahnya seperti SJRC F11S, F11 biasa, F7S ataupun F5. F5 yang belum ada gimbalnya ya teman-teman. Oke, ini titiknya tadi nggak lebih dari 300 meter ya teman-teman. Nanti selanjutnya kita mau coba yang lebih dari 300 meter teman-teman. Ini cuman jarak dekat-dekat aja ini. Nanti kita mau coba yang jarak agak jauhan, lebih dari 300 meter teman-teman. Yang lebih radiusnya dia, karena di SJRC versi Indonesia dia nggak bisa lebih dari 300 meter teman-teman. Tapi di versi Rusia bisa lebih teman-teman. Oke, dia menuju ke titik berapa? Oke, menuju titik 10 ya teman-teman. Kita cek zoom out dulu. Oke, titiknya kita screenshot ya teman-teman. Oke, udah di screenshot. Dia menuju titik berapa lagi ini? Titik 11. Oke, titik 11 sudah. Menuju titik 12 teman-teman. Dia menuju titik 12. Oke, sambil arahin kamera karena drone mengarah ke saya ini. Ini posisi saya di depan ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, saya dada kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kecil sekali ya teman-teman. Oke, kita arahin ke bawah lagi. Agak bergoyang ya teman-teman, karena ini fitur S-nya itu, jadi agak bergoyang. Oke, ini mentok ya teman-teman, saya bawahin kameranya, nggak bisa 90 derajat teman-teman untuk gimbalnya. Jadi kameranya nggak bisa turun sampai 90 derajat teman-teman. Oke, ini udah berjalan berapa menit tadi teman-teman? Nggak saya cek tadi. Kita cek aja di riwayat penerbangannya aja. Kita nanti cek di riwayat penerbangannya kalau udah selesai. Oke, dia menuju ke titik 14 teman-teman. Titik 14 teman-teman. Cukup bagus teman-teman. Mapping ala-ala DJI. Oke, menuju ke titik 15 teman-teman. Kita cek. Menuju titik 15. Oke, menuju titik 15, menuju ke titik 16 teman-teman. Ini drone-nya seperti terbalik ya teman-teman. Seperti mundur ya teman-teman. Karena drone-nya ini posisinya maju, cuman di ini ya, di mapnya dia simbolnya itu seperti terbalik teman-teman. Seperti mengarah mundur teman-teman. Tapi ini drone-nya ini ya mengarah ke depan ya teman-teman. Oke, ini dia menuju titik terakhir teman-teman, titik 12 teman-teman. Oke, menuju titik 12. Salah. Oke. Sorry, menuju titik 16 tadi. Oke, udah sukses teman-teman. Sukses, kita coba ulang untuk di jarak lebih dari 300 meter teman-teman. Apakah bisa dia? Oke, ini mungkin lebih 300 meter ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita arahin ke sini ya teman-teman. Anginnya cukup kencang teman-teman. Bisa dilihat ini. Anginnya cukup kencang. Kita coba lagi. Ke arah sini ya teman-teman.
Titik pertama, oke bisa teman-teman, lebih dari 300 meter bisa teman-teman. Titik kedua, mengitari ini ya, area persawahan ya teman-teman. Titik ketiga, titik keempat, titik kelima. Oke, titik kelima di home point ya teman-teman. Oke, kita langsung coba aja. Go. Slide. Oke, kita cek. Dia lebih dari 300 meter teman-teman. Ternyata bisa ya teman-teman. Di aplikasi SJRC versi Rusia. Kalau aplikasi versi resminya mungkin nggak bisa juga teman-teman. Karena dia dibatasin ya teman-teman untuk fitur waypointnya. Nggak bisa lebih dari 300 meter. Versi Indonesia pun juga sama teman-teman. Ini versi Rusia bisa ternyata teman-teman. Lebih dari 300 meter ini teman-teman. Kita cek jaraknya. Oke, ini mengikuti motor itu di depan, di bawah ini. FPV cukup lancar teman-teman. Karena di sini nggak banyak gangguan. Nggak banyak interferensi. Oke, dia lebih dari 300 meter ya teman-teman. Lebih dari 300 meter teman-teman. Oke, baterai udah berkurang berapa ini? 37% ya? 38% teman-teman. Wush, langsung 60 teman-teman. Karena dia cukup melawan angin teman-teman. Oke, ini hampir 400 meter ya teman-teman. Hampir di jarak 400 meter teman-teman. Oke, baterai udah berkurang 40%. Kita cek dia menuju ke titik berapa. Oke, kita zoom out dulu. Dia menuju ke titik kedua. Oke, dia menuju ke titik 2. Sempat ini ya, putus ya teman-teman. Sempat putus-putus hasil videonya. Karena kehalang pohon ini. Di depan saya ada pohon ini. Oke, dia menuju ke titik ketiga. Dia ngelawan angin teman-teman. Anginnya mengarah ke drone-nya teman-teman. Dia melawan angin teman-teman. Oke, baterai udah berkurang 51% teman-teman. Masih sisa 49% teman-teman. Oke, cukup akurat ya teman-teman. Nih drone sambil ngelawan angin. Kita sambil mau coba habisin baterainya. Dia RTH di menit keberapa ya teman-teman. Sayangnya di sini di bawahnya ini menitannya nggak jalan ya teman-teman. Ntar kita cek di riwayat penerbangan aja. Oke, dia menuju ke titik ke berapa tadi? Ketiga ya teman-teman. Dia menuju ke titik ketiga. Oke, bisa dilihat. Oke, menuju ke titik ketiga. Kita sambil arahin ke atas ya teman-teman, biar teman-teman juga dapat lihat pemandangan di area sekitar ini. Oke, ini nggak saya kendaliin ya teman-teman. Saya mau sebat-sebat dulu. Oke, menuju ke titik 4 teman-teman. Udah mendekati saya ini.
Mau menuju ke titik 5. Oke, cukup bagus teman-teman. Untuk teman-teman yang mau fitur mapping untuk jarak jauh yang melebihi dari 300 meter, saya sarankan menggunakan ini ya, SJRC versi Rusia teman-teman. Dia bisa lebih dari 300 meter teman-teman. Kalau versi resmi, versi Indonesia, dia nggak bisa lebih dari 300 meter teman-teman. Oke, dia menuju titik terakhir. Oke, drone-nya udah menuju titik terakhir. Oke, ternyata cukup bagus ya teman-teman fitur mappingnya ini. Apa di lain video, di video selanjutnya apa ini ya teman-teman, kita mau coba tes long range tapi dengan fitur ini ya, fitur mappingnya ini ya. Jadi titik kita itu kita arahin, kita coba lihat di mapnya dulu teman-teman. Kita arahin di jauh ya teman-teman, kayak di sini contohnya. Kita lihat dulu. Nggak bisa ya? Oke, saya belum klik ternyata. Oke, kita zoom out dulu. Nah, ini kan lebih dari ini ya, 500 meter teman-teman. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, titik kedua kita tarik di home point-nya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Di next video kayak gitu, saya mau coba kayak gitu. Jadi nggak perlu dikontrol, kita langsung ini ya, pakai fitur waypoint-nya ini. Jadi dia ngikutin titik tanpa perlu dikontrol. Jadi remote saya taruh aja, dia ngikutin titiknya. Oke teman-teman, di next video mau saya coba kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk tes fitur waypoint-nya ini cukup akurat, cukup bagus juga. Oke, kita mau muter-muter ya teman-teman. Kita mau muter-muter, mau habisin baterai juga. Ini anginnya cukup kenceng teman-teman, bisa dilihat ya, saya turunin ya teman-teman. Anginnya cukup kenceng teman-teman. Ini sambil ngelawan angin, makanya baterainya cukup ini ya, cukup terkuras karena drone-nya sambil ngelawan angin teman-teman. Saya liatin dulu, anginnya cukup kencang teman-teman. Oke, saya turunin baru di ketinggian 7 meter. Oke, anginnya udah berhenti anginnya udah berhenti teman-teman. Tadi anginnya cukup kencang. Oke, video saya percepat ya teman-teman, untuk menghemat durasi juga. Saya mau habisin baterai juga. Oke teman-teman. Возврат домой.
Oke teman-teman, dia udah RTH di baterai 11%, dia udah RTH teman-teman. Oke, dia tembus di 32 menit ya teman-teman. Kalau di screen recording saya ini 32 menit. Oke, dia udah mendarat. Oke teman-teman, jadi dia RTH di baterai 11% ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja. Video kali ini video yang mencoba fitur mapping ala-ala DJI sama tes ketahanan baterai drone SJRC F22S teman-teman. Oke, cukup sampai sini ya teman-teman. Terima kasih.